Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah melihat masalah dengan kacamata surga. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya, lalu kembali dan dapat melihat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, ketika murid-murid bertanya, siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya? Mereka terbiasa untuk melihat penderitaan sebagai akibat hukum sebab akibat. Namun Yesus menanggapi dengan pandangan berbeda. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Tuhan tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Dia tahu murid-murid masih hidup dalam pikiran kronologis, menilai segala sesuatu berdasarkan hukum tabur tuai, yang didasarkan pada logika, bila ada masalah sebagai akibat, pasti ada penyebabnya. Tapi Yesus ingin kita juga memiliki pola pikir kairos, melihat rancangan ilahi yang lebih tinggi di tengah satu masalah. Dunia kita hari ini sering menjebak kita melakukan hal serupa. Saat seseorang mengalami kegagalan, sakit, atau kegagalan, maka orang-orang di sekitarnya akan segera menghakimi. Pasti ada yang salah. Kita lupa bahwa Allah bisa bekerja lewat proses yang kita anggap tidak adil atau tidak masuk akal. Tuhan bisa membawa kita keluar dari lumpur penderitaan lewat cara-cara yang tampak janggal, seperti lumpur yang dioleskan Tuhan ke mata si orang buta. Itu mungkin terasa menjijikan bagi kita, tapi itu jalan penyembuhan surgawi. Yesus tidak hanya menyembuhkan mata fisik si korban penghakiman, tetapi juga membuka mata rohani mereka yang buta karena prasangka dan mudah menghakimi. Dia menegaskan bahwa bukan penderitaan itu yang penting, melainkan apa yang Allah mau lakukan melalui hal itu. Dia ingin kita melihat dengan kacamata surgawi, bukan hanya dengan mata manusia. Saat kita menghadapi tantangan, kehilangan pekerjaan, sakit, atau penolakan, apakah kita segera bertanya, siapa salahnya? Atau kita bertanya, "Tuhan, kemuliaan apa yang sedang Engkau siapkan melalui masalahku ini?" Hari ini mari kita renungkan, apakah kita masih hidup dalam hukum sebab akibat secara kronos, atau kita sudah mulai membuka mata rohani kita untuk melihat rancangan ilahi sebagai kairos Tuhan? Seringkali Tuhan memberikan mujizat yang kecil, tapi nyaris kita lewatkan. Ketenangan di saat panik, rizki yang datang lewat pintu tak terduga, pemulihan hati yang datang perlahan. Itu semua bagian dari rencananya. Mari kita berkomitmen untuk memperbarui cara kita melihat. Bukan mencari celah untuk menyalahkan, tapi mencari tangannya yang menuntun. Yesus memang tidak menghilangkan hukum tabur tuai, tetapi Dia menggenapinya dengan kasih dan keadilan surgawi. Saat kita melihat hidup dengan kacamata surga, kita pun akan bertindak dengan kasih, rendah hati, dan iman yang tak tergoyahkan. Mari kita merespon secara positif dengan sama-sama mengakui, "Tuhan,
Aku sering terlalu cepat menilai sebuah masalah, menghakimi tanpa perspektifmu. Ampuni aku atas kurangnya kepekaan rohani dan kasih yang nyata. Kini, mari kita buat keputusan iman. Aku memilih melihat hidup dengan kacamata surgawi. Aku menolak hidup hanya berdasarkan hukum sebab akibat duniawi. Aku menerima rancangan ilahi Tuhan yang penuh kasih dan hikmat. Mari kita deklarasikan iman berikut ini. Tuhan, aku membuka mata rohani untuk melihat kemuliaan-Mu di setiap proses hidupku. Aku percaya setiap langkah dalam hidupku adalah bagian dari rencana surgawi-Mu. Tanamkan kalimat ini dalam hati, ulangi saat keraguan datang, dan biarkan menjadi kekuatan untuk melihat hidup dengan iman sejati. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang akan kita nyanyikan bersama. Tuhan, sering aku salah menilai, tanpa tahu maksud hati-Mu di balik luka. Hari ini aku berhenti menghakimi. Ku buka mata rohaniku, ku terima rencana-Mu. Buka mataku, Tuhan, dengan kacamata surgawi-Mu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Tuhan, aku mau belajar rendah hati, membenci dosa dan menghidupkan iman. Dalam setiap tantangan dan rintangan, ku percaya Kau kerjakan kemuliaan-Mu. Buka mataku, Tuhan, dengan kacamata surgawi-Mu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Tuhan, aku mau belajar rendah hati, membenci dosa dan menghidupkan iman. Dalam setiap tantangan dan rintangan, ku percaya Kau kerjakan kemuliaan-Mu. Buka mataku, Tuhan, dengan kacamata surgawi-Mu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Aku belajar untuk tidak cepat menghakimi. Aku pilih kasih dan pengertian surgawi, karena Engkau Tuhan yang maha adil, dan kasih-Mu nyata sepanjang zaman. Buka mataku, Tuhan, dengan kacamata surgawi-Mu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Kini aku mampu melihat lewat kacamata surgawi-Mu. Tuhanlah kemuliaan hidupku. Amin. Amin. Buka mataku, Tuhan, dengan kacamata surgawi-Mu. Tuhanlah kemuliaan hidupku. Amin. Amin. Amin.
hatinya terlalu cepat mengambil keputusan. Izinkan Allah membuka matamu dengan kasih dan hikmat surgawinya. Tuhan, sering aku salah menilai tanpa tahu maksud hatimu di balik luka. Hari ini aku berhenti menghakimi. Ku buka mata rohaniku, ku terima rencanamu. Buka mataku Tuhan, dengan kacamata surgawimu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Tuhan, aku mau belajar rendah hati, membenci dosa dan menghidupkan iman. Dalam setiap tantangan dan rintangan, ku percaya Kau kerjakan kemuliaan-Mu. Buka mataku Tuhan, dengan kacamata surgawimu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Aku belajar untuk tidak cepat menghakimi. Aku pilih kasih dan pengertian surgawi, karena Engkau Tuhan yang maha adil, dan kasih-Mu nyata sepanjang zaman. Buka mataku Tuhan, dengan kacamata surgawimu. Tolong aku melihat kasih-Mu di balik semua proses hidup ini. Kini aku mampu melihat melalui kacamata surgawimu. Tuhanlah kemuliaan hidupku. Amin.